Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya melakukan sebuah rekaman untuk menambah daya dorong dakwah saya berkaitan dengan keinginan saya menebar kebahagiaan untuk saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada. Saya termasuk penulis catatan kehidupan yang saya sebut catatan Ki Iding Bantem. Nah, itu saya penulis itu. Dan alhamdulillah hampir setiap pagi saya menulis dan menyampaikan sebuah tulisan yang menurut saya semoga bisa menjadi saksi bahwa saya selalu ingin berbuat baik untuk teman-teman yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini tulisan itu akan saya coba saya angkat dengan gaya yang lain, tapi maksudnya sama, yaitu bagaimana cara bahagia. Karena apa, saya yakin setiap orang ingin bahagia, tapi kadang-kadang tidak menemukan. Contohnya mungkin barangkali saya sering menemukan, ada orang sudah menikah 25 tahun, tapi belum menemukan sebuah kebahagiaan. Buktinya apa? Masih terus dalam kehidupan rumah tangga berkutat dengan yang namanya bertengkar, saling menuntut, tidak puas dengan suami, sampai kemudian keluar bagaimana kemudian aib suaminya disebar kemana-mana. Untuk itu maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara bahagia itu. Insya Allah ada 3 cara bahagia, dan insya Allah setelah ini juga akan saya tulis dengan saya terbitkan sebuah buku khusus 3 cara bahagia. Jadi yang barangkali suka membaca dan tidak kebagian di WhatsApp biasa setiap pagi, maka suatu saat nanti akan ada bukunya dan keluar, silakan nanti dibaca. Gitu. Anda harus tahu bahwa di antara 3 cara bahagia itu yang pertama dan ini paling utama mungkin barangkali, itu adalah apa? Ridho terhadap kejadian dan keadaan yang telah lewat dan yang sedang sekarang dihadapi. Dalam bahasa Islam disebut dengan ridho ba'dal qada. Ridho ba'dal qada. Ini sangat penting. Saya pernah menemukan sebuah cerita, dan ini pengalaman sendiri. Ada seorang teman luar biasa menelepon saya, "Assalamualaikum Pak Kiai, Masya Allah saya dapat musibah." Apa musibahnya? Istri yang saya cintai meninggal. Istri yang saya cintai meninggal. Masya Allah, luar biasa. Pasti antum terpukul. Iya betul Pak Kiai, luar biasa. Saya merasa kehilangan dia, karena dia istri yang luar biasa, sangat baik dan sangat membantu dalam kehidupan saya, terutama dalam ngurus diri saya dan juga ngurus anak-anak saya. Begitu. Lalu bagaimana Pak Kiai supaya saya tetap bahagia dan saya ingin mendapatkan wanita yang walaupun tidak sama dengan dia tapi miriplah dengan dia, baik itu tingkah lakunya atau akhlaknya atau juga mungkin wajahnya. Oh begitu, ya siap. Untuk itu maka saya bilang, kalau Anda ingin mendapatkan itu, maka solusinya hanya satu, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum harus ridho. Antum harus harus betul-betul ridho, rela betul bahwa istri Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda betul dan yakin dengan keriduan Anda, dan Anda betul-betul ridho, betul lepas begitu, melepas beban itu, melepas merasa direnggut, melepas merasa kemudian dikurangi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya yakin Allah pasti mendatangkan istri yang mungkin jauh lebih baik dari istri yang telah wafat tersebut. Oh begitu Pak Kiai? Iya, coba lakukan. Alhamdulillah teman-teman. Kemudian sepekan berikutnya, Masya Allah, saya punya ada ustadz yang menghubungi saya, "Pak Kiai, tolong carikan seorang laki-laki duda yang ingin menikah lagi. Ini fotonya. Masya Allah, mirip sekali dengan istri yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Ini
maka saya serta-merta langsung saya sampaikan, "Assalamualaikum Pak, ada kabar gembira untuk antum. Ini ada seorang perempuan yang siap untuk menikah. Ini wajahnya. Saya melihat mirip sekali dengan istri antum." "Yang betul pakai?" "Iya." Saya kirimkan gambarnya. "Masya Allah, betul sekali." Maka dia betul-betul gap gembita, dan Masya Allah, sebulan berikutnya dia sudah menjadi istrinya. Akhirnya berhari-hari dia bercerita, kemudian berhari-hari berikutnya dia bercerita, "Betul Pak Kiai, istri saya betul-betul mirip wajahnya, perilakunya pun juga betul-betul mirip." Masya Allah. Ini apa? Ridha ba'dal qada. Kenapa ridha ba'dal qada ini sumber kebahagiaan, bahkan sumber utama kebahagiaan? Kenapa? Karena ketika Anda sudah ridho, Anda sudah rela, maka ingat, beban Anda akan hilang. Hidup Anda enteng, hidup Anda kosong dari persoalan, yang ujungnya apa? Anda begitu nikmat untuk berpikir baru, mengolah pikiran menjadi mudah, tersenyum menjadi mudah, raut muka menjadi bagus, yang akhirnya apa? Masya Allah, kebahagiaan datang begitu sangat mudah. Dan solusi juga akan mudah, luar biasa. Untuk itu maka Anda ingin bahagia, maka solusinya hanya satu, ridho. Ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diajarkan dalam sebuah ilmu tauhid menyebutkan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini sangat penting. Artinya kalau kita ridho bahwa Allah Tuhan kita, maka Allah boleh menentukan hidup kita semau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah seperti begitu, maka Masya Allah, kita begitu lapang, begitu enteng, begitu luar biasa. Sehingga Masya Allah, pada saat itulah kita akan diberikan percikan-percikan kebahagiaan. Sehingga karena apa? Bebannya terangkat, bebannya jadi enteng. Orang yang enteng, orang yang kosong dari persoalan, orang yang kosong dari beban, maka pasti hidupnya akan ringan. Senyumnya lebih mudah, ngobrol dengan orang juga lebih mudah, dan raut muka juga kemudian terbimbing dengan bagus. Maka Masya Allah, untuk itu maka bahagia diri Anda sangat dipengaruhi dengan ridho apa tidak Anda terhadap yang Allah sudah tentukan. Contoh, nggak usah jauh-jauh, seorang suami mendapatkan istri yang seharusnya sesuai dengan dambaannya. Misalnya wajahnya cantik, tubuhnya betul-betul kemudian seksi, perilakunya bagus, itu kan, akhlaknya bagus dan sebagainya. Ternyata di antara 5 keinginan yang dia inginkan hanya terpenuhi 2, yang 3 tidak sesuai dengan keinginan. Ingat, kalau Anda tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahaya bagi Anda. Anda akan terus saja dikasih ingat terhadap 3 masalah tadi itu, 3 kekurangan istri. Kenapa? Karena Anda tidak suka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya, Anda tidak bahagia, penyebab utamanya apa? Karena Anda punya pikiran jelek terhadap perkara yang Allah berikan. Itu apa? 3 persoalan yang Anda tidak dapatkan. Istri Anda 2 sudah bagus, 3 kurang yang Anda harapkan. Maka ketika Anda tidak ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah apa? Allah akan selalu apa? Memberi ingatan terhadap keburukan istri Anda. Dan ingat, yang menguasai diri Anda, yang menguasai hati Anda dan pikir Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau Allah mendatangkan pikiran menghilangkan tentang keburukan istri Anda, kejelekan istri Anda, dan sesuatu yang tidak enak untuk Anda terhadap istri Anda. Apa yang terjadi? Semuanya jadi masalah. Tetapi kalau Anda ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah pun mengatakan aku ridho kepadamu, maka akhirnya apa? Anda yang dikuasai oleh Allah itu hanya dipertontonkan oleh Allah hal-hal yang bagus-bagus saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting. Untuk itu maka Anda ingin bahagia, sudah ridho saja. Anda syukuri. Nah, itu salah satu efeknya. Ketika Anda ridho pada Allah, Anda syukuri. Ketika Anda bersyukur, maka Allah pasti akan nambah kenikmatan. Anda pengen tahu nikmatnya sebenarnya apa? Allah tutupi kesalahan Anda. Anda pengen tahu keindahan yang luar biasa dari Allah? Allah tutupi kesalahan teman Anda. Anda suka berteman dengan teman yang jelek aslinya, tapi kemudian yang nampak adalah bagus? Saya yakin teman-teman,
Yang namanya manusia penuh salah dan penuh noda. Tapi kenapa Anda bisa berteman dengan teman begitu dekat? Kenapa Allah menutupi kesalahannya? Bagaimana dengan istri Anda atau suami Anda? Anda punya suami, punya begitu banyak kekurangan. Tapi karena Anda ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tutup kekurangannya di mata Anda. Untuk itu apa? Tidak penting aslinya punya istri jelek. Coba, tidak penting punya istri jelek. Asal Allah memberi nikmat melihat istri yang jelek itu sebuah keindahan. Perlu saya ulang? Nggak penting punya istri jelek. Nggak penting punya istri jelek. Kalau Allah menghendaki ketika saat melihat istri Anda, Allah akan memberikan fokus terbaiknya. Yaitu apa? Bagaimana kemudian melihat begitu indah. Sehingga apa? Yang tadi jelek menjadi cantik, eksotik. Nah, seperti begitu. Betapa banyak orang yang menikah, laki-lakinya cantik, laki-lakinya ganteng, istrinya cantik. Tapi ternyata, Masya Allah, tidak menemukan sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah selalu menampakkan keburukan masing-masing kepada pasangan masing-masing. Untuk apa punya suami ganteng? Kalau Allah menampakkan kepada istrinya keburukan-keburukan suaminya. Untuk apa punya istri cantik? Kalau Allah menampakkan keburukan istrinya kepada suaminya. Dan ingat, yang namanya baik dan buruk itu ada dalam diri seseorang. Itu sebuah keniscayaan. Saya penuh dengan keburukan dan saya juga penuh dengan yang namanya kebaikan. Maknanya apa? Saya orang baik, saya juga bisa buruk. Saya punya sifat buruk, saya juga punya sifat baik. Kenapa kita bisa bergaul? Karena Allah tampakkan kebaikan kita kepada orang lain. Coba bayangkan, kalau ditampakkan untuk keburukan kita, la haula wala quwata illa billah. Nggak usah jauh-jauh, contoh nggak usah jauh-jauh. Bayangkan oleh Anda, kalau pada saat Anda bersenggama dengan istri, Anda didatangkan oleh Allah sebuah ingatkan, istri Anda sedang buang air besar. Kira-kira berselera nggak berhubungan suami istri? Nggak berselera. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menghilangkan sebuah rasa suka. Coba lihat istri Anda lagi ngupil, enak nggak? Nggak enak kelihatannya. Tapi Allah bisa memalingkan muka Anda ke tempat yang lain pada saat istri Anda ngupil. Begitu. Seperti demikian. Untuk itu maka kunci utama untuk Anda bahagia satu. Yang pertama apa? Anda terima, Anda ridho terhadap qada yang sudah ditentukan. Bentuknya seperti apa namanya istrimu atau suamimu atau temanmu, sudah terima saja. Inilah takdir yang Allah berikan. Kenapa? Setiap kejadian itu tidak ada yang kejadian tiba-tiba atau tanpa rencana. Semua dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh rencana Allah itu pasti baik untuk Anda. Ini yang catatan pentingnya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.